Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua di atas agamanya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tetapkan kepada kita agar bisa istiqomah terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diberikan kekuatan untuk menjaga agama ini agar tetap teguh di atas jalannya. Dan kemudian salawat serta salamnya senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga salawat serta salamnya tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kemudian kepada sahabat beliau dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita berharap kita semua termasuk dari golongan umat beliau yang nantinya akan diberikan syafaat, diberikan minum dari telaga beliau yang disebut telaga Kautsar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpikir sejenak, ya, berapa kali kita bernafas dalam sehari? Atau berapa nikmat yang kita rasakan dalam 1 jam? 1 jam saja, berapa nikmat yang kita miliki? Atau pernahkah kita menghitung nikmat-nikmat tersebut? Misalnya mata yang bisa melihat, hidung yang bisa mencium, tangan yang bisa bergerak, kaki yang bisa melangkah, dan hati yang terus berdenyut, jantung berdenyut tanpa kita perintah. Semua itu terjadi setiap saat. Namun seringkali kita lupa bahwa kita itu harus bersyukur, karena nikmat itu datang terlalu sering, sampai-sampai itu hal yang biasa. Padahal syukur itu bukan hanya ketika kita mendapatkan rezeki saja. Syukur bukan hanya saat kita naik pangkat, lulus ujian, atau menerima kabar gembira. Atau syukur sejatinya adalah bagian dari nafas hidup kita. Ia harus hadir di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Ya, itu syukur. Namun sebelum kita berbicara tentang syukur, kalau saya tanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kira-kira kalau saya tanya, apa sih syukur? Apa itu syukur? Syukur artinya adalah mengakui bahwa semua kebaikan berasal dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Apa-apa saja yang kita miliki, semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita meresponnya dengan yang pertama, dengan hati, ya. Mengakui semua kebaikan itu berasal dari Allah dengan cara mengakuinya dari dalam hati, menyadari bahwa semua nikmat itu dari Allah. Kemudian yang kedua, dari lisan, memuji dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga dengan jawarih atau perbuatan anggota badan, menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Ya, jadi syukur itu bukan sekedar kata-kata. Syukur adalah gaya hidup seorang hamba yang tahu diri bahwa hidupnya tidak punya apa-apa jika bukan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa syukur kita menjadi orang yang selalu kurang, Bapak dan Ibu. Sebanyak apapun harta,
setinggi apapun jabatan, seandainya itu bukan dari Allah, kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Iya, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, seindah apapun dunia ini, semuanya akan terasa hambar jika hati kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang yang bersyukur meskipun hidupnya sederhana, ia akan merasakan kaya, damai, dan senantiasa merasa cukup. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Sesungguhnya jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti sungguh Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kalian. Subhanallah. Allah tidak hanya menyuruh kita bersyukur, tapi Allah juga menjanjikan tambahan nikmat bagi orang-orang yang bersyukur. Ya. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita renungkan. Ketika kita bangun tidur, siapa yang membuat jantung kita berdetak? Ketika kita menghirup udara pagi, siapa yang menjaga paru-paru kita tetap bekerja? Setiap tarikan nafas adalah karunia yang tak ternilai harganya. Setiap hembusan nafas adalah tanda kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kalau satu saja dari sistem tubuh kita macet, paru-paru, ginjal, atau saraf kita bermasalah, semua aktivitas akan terhenti atau akan tersendat, lumpuh, ya. Aktivitas kita akan berantakan. Kemungkinan besar kita akan dilarikan ke rumah sakit. Bahkan hidup pun bisa-bisa melayang. Tapi karena semua itu berjalan dengan lancar, kita sering lupa bahwa itu adalah nikmat luar biasa, maka bapak-bapak dan ibu-ibu, bersyukurlah. Bersyukurlah. Bahkan untuk nafas yang masih bisa kita hirup saat ini, detik ini kita masih bisa mendengarkan suara ini, kita masih bisa melihat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukanlah kemampuan kita. Ini merupakan semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita udara, nafas. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, sungguh menakjubkan keadaan seorang yang beriman. Ajaban di amril mukmin. Ya. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Innahu kullahu khair. Seluruh urusannya itu kebaikan. Idza asabathu, ya, apabila ia mendapatkan nikmat, dia syakara, bersyukur, dan itu baik baginya. Adapun jika dia ditimpa musibah kemudian dia bersabar, dan itu juga baik baginya. Maka antara yang diberi nikmat bersyukur dengan yang diberi musibah bersabar, semuanya itu baik, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berarti seorang muslim, seorang yang beriman itu tidak akan pernah rugi, Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Jadi seorang muslim itu tidak akan rugi. Jadi seorang yang beriman itu tidak akan rugi. Karena saat senang dia bersyukur, saat sulit dia bersabar. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa langkah atau tips sederhana yang dapat kita simpulkan ya pada pertemuan kali ini. Yang pertama, ya, biasakan mengucapkan alhamdulillah dalam hal kecil. Ya, misalnya minum air, alhamdulillah. Kemudian kita lihat matahari pagi, alhamdulillah. Kita tersenyum, alhamdulillah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lihat yang di bawah, bukan hanya yang di atas. Jangan selalu membandingkan hidup kita dengan yang lebih kaya dari kita. Lihat mereka yang kekurangan.
dan kita akan lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ingat bahwa semua bisa hilang dalam sekejap. Hari ini sehat, bisa jadi besok sakit. Hari ini bersama keluarga, bisa jadi besok sendirian. Maka sebelum semuanya hilang, syukurilah apa yang ada saat ini. Ya. Sebagai penutup dari saya, jangan menunggu punya banyak harta baru bersyukur, Bapak. Jangan menunggu semua sempurna baru berterima kasih kepada Allah. Karena syukur bukan tentang banyaknya nikmat, tapi tentang mengenali nikmat yang sudah ada. Mari kita jadikan syukur sebagai nafas hidup, karena selama kita bisa bersyukur, hati kita akan tetap hidup. Ya Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bantulah kami ya Allah untuk selalu mengingat-Mu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Ya, demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk panjenengan semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan taufik untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dan keadaan apapun. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai bahwa tujuan hidup kita adalah untuk mencari ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga sedikit ini bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.